Baru terungkap skenario kasus Brigadir J diduga kembali seret satu jenderal, ikuti perintah Ferdi Sambo. Dan Baradae ini siap dia cerita belak-belakan apa yang terjadi, apa yang dia lakukan, siapa pelakunya, dan siapa-siapa di seputar tempat kejadian udah bongkar semua, udah ada di tim penyidik Mas gitu. Ketentuan syarat pemberian perlindungan berupa penghargaan dan perlakuan khusus terhadap saksi pelaku. Itu yang pertama, dia memiliki keterangan penting, kemudian membantu penegakan hukum, ada ancaman secara fisik atau non fisik, dalam hal ini potensi ancaman. Tapi intinya dia mengakui kesalahannya, berarti dia berbuat juga, dan karena dia mau justice collaborator, berarti itu kan isyarat bahwa ada pelaku lain yang terlibat. Itu isyaratnya ke sana, Mas. Baru terungkap skenario kasus Brigadir J diduga kembali seret satu jenderal, ikuti perintah Ferdi Sambo. Seorang jenderal bintang 1 ikut diduga terseret kasus Ferdi Sambo kini bertambah jadi 4. Sebelumnya diketahui kasus pembunuhan Brigadir J menyeret banyak anggota polisi hingga beberapa jenderal. Terkait hal tersebut kini dikabarkan salah satu polisi berpangkat Brigjen kembali terseret. Diduga perwira tinggi Polri berpangkat Brigjen ini telah ditahan karena terlibat kasus Brigadir J. Berikut sosok dari Brigjen Agus Budi Harta selaku perwira tinggi Polri yang diduga ikut ditahan terkait kasus Brigadir J setelah jalani perintah Ferdi Sambo. Brigjen Agus Budi Harta yang memiliki jabatan sebagai salah satu perwira tinggi Polri kini tak lepas dari sorotan netizen setelah ikut ditahan atas kasus kematian atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Diketahui bahwa sosok Brigjen Agus Budi Harta diduga ikut ditahan terkait kasus Brigadir J melansir dari tribunmedan.co. Sosok Brigjen Agus Budi Harta Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Agus Budi Harta adalah perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Pusat Laboratorium Forensik, Kapuslapfor, Bareskrim. Brigjen Agus Budi Harta menjabat sebagai Kapuslapfor Bareskrim Polri sejak November tahun 2020. Jabatan terakhirnya adalah Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri. Brigjen Agus Budi Harta adalah Jenderal Bintang 1 yang berasal dari Surabaya. Dia lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1964 di Surabaya, Jawa Timur. Brigjen Agus Budi Harta merupakan lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SEPA tahun 1988. Berikut riwayat pendidikan Agus. SEPA Milsuk 1988, Selapa 2002, Sespim 2007. Sespimti 2014, Brigjen Agus Budi Harta sudah memiliki karir panjang di dalam kepolisian tanah air. Ia sendiri berpengalaman dalam bidang forensik kepolisian. Agus pernah mengemban jabatan sebagai pemeriksa muda Puslapfor Bareskrim Polri, 1991, Panit Bahan Kimia Forensik Puslapfor Bareskrim Polri, 1995, Kanitriksa Uang Palsu Subit Upal Puslapfor Bareskrim Polri, 2002, Kasubagren Set Puslapfor Bareskrim Polri, 2006. Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai Wakalap Forkap Palembang Bareskrim Polri, 2008, Analis Utama Puslapfor Bareskrim Polri, 2010, Kabidok Kupalfor Puslapfor Bareskrim Polri, 2010, Kalap Forkap Denpasar Bareskrim Polri, 2012, Kalap Forkap Surabaya Bareskrim Polri, 2014, Kabak Jemenmut Puslapfor Bareskrim Polri, 2019. Pada tahun 2020, Agus menjabat sebagai Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri. Di tahun yang sama, Kapolri saat itu Jenderal Idam Aziz melakukan rotasi besar-besaran di tubuh Polri. Agusa yang awalnya berpangkat kombes kemudian naik pangkat menjadi brigjen dan mengemban jabatan sebagai Kapuslapfor Bareskrim Polri. Foto polisi berpangkat jenderal yang terlibat kasus Brigadir J, Kolas Tribun Manado. Sebelumnya dua polisi berpangkat brigjen juga terlibat kasus Brigadir J. Brigjen Hendra Kurniawan Pati selanjutnya yang terseret kasus kematian Brigadir J adalah Brigjen Hendra Kurniawan. Sebelum dimutasi Kapolri ke Yanma Polri, Brigjen Hendra Kurniawan menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan, Karo Paminal Divpropam. Dengan kata lain, ia merupakan bawahan Ferdi Sambo di Propam Polri. Kini, Brigjen Hendra Kurniawan ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob. Ia diduga melakukan pelanggaran kode etik yakni menghalangi atau menghambat proses penyidikan kasus kematian Brigadir J. Namun,
hingga saat ini belum diketahui secara rinci apa yang dilakukan Brigjen Hendra Kurniawan sehingga membuat ia ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob. Brigjen Beni Ali sama halnya dengan Brigjen Hendra Kurniawan. Brigjen Beni Ali merupakan anak buah Irjen Verdi Sambo di Propam Polri. Sebelum akhirnya dimutasi ke Yanma Polri, Brigjen Beni Ali menjabat Kepala Biro Provos Divisi Profesi dan Pengamanan Karo Provos Div Propam. Senasib dengan Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Beni Ali juga ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob. Namun, belum diketahui secara pasti peran apa yang dilakukan Brigjen Beni Ali sehingga ditempatkan di tempat khusus. Fakta baru terkait kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kembali diungkap Bareskrim. Salah satunya soal keberadaan Brigadir J ketika tiba di rumah dinas Kadif Propam Polri. Bahkan semua saksi kasus tewasnya Brigadir J yang telah diperiksa menyebutkan hal yang sama, yakni Brigadir J tak masuk ke dalam rumah yang dulu ditempati oleh ex-Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Hal itu menjadi teka-teki besar. Benarkan Brigadir J telah miliki firasat terkait rencana pembunuhan dirinya? Ya, sudah bukan rahasia lagi. Publik tanah air kini digegerkan dengan kasus tewasnya salah satu ajudan Irjen Verdi Sambo, Brigadir J.